Lalu mengapa anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mudah membunuh temannya sendiri? Kita akan menanyakan langsung kepada kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Bu Hanifah, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri, Mas Alka. Ya, selamat pagi Mbak. Kita melihat ya, sebelum kita tentunya membahas kasus ini secara spesifik, kita melihat kalau misalnya kasus serupa ini semakin marak. Apa yang sebenarnya terjadi pada pola kekerasan remaja saat ini, Mbak? Oke, kalau saya lihat saat-saat ini memang remaja itu kurang regulasi emosi. Jadi anak-anak zaman sekarang mereka mendapatkan literasi pendidikan yang sangat baik, literasi media yang baik gitu ya. Walaupun pada beberapa hal mereka tetap menggunakan media-media tertentu atau games tertentu atau hal lain yang membuat mereka itu menjadi mudah sekali melakukan kekerasan. Terutama ketika literasi emosinya tidak ada dan regulasi emosi tidak ada. Sehingga ketika mengalami masalah-masalah tertentu, mereka menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang paling utama untuk menyelesaikan segala macam ketidaknyamanan itu. Apalagi ini hal terkait dengan pertemanan. Ketika pertemanan berubah menjadi kekerasan atau agresi, berarti ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Bisa jadi karena ikatan emosional yang terlalu tinggi di antara mereka atau di antara salah satu pihak gitu ya. Misalnya korban ini merasa bahwa pertemanannya biasa-biasa saja, tapi pelaku merasa bahwa ikatan pertemanan mereka itu luar biasa. Sehingga ketika ditinggalkan, harga dirinya menjadi sangat-sangat jatuh. Dia merasa bahwa aku bukan seseorang yang diprioritaskan, aku akan dibuang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang terkait remaja biasanya membuat dia menjadi sangat-sangat sakit hati karena relasi atau pertemanan itu dianggap sebagai level sosial yang baik atau harga diri atau citra diri yang baik terkait penerimaan di peer group-nya. Iya, Mbak Hanifah, terkait dengan kita bicara secara luas di mana kekerasan anak-anak ini apakah memang karena otak dan emosional di mental usia remaja yang belum stabil atau karena memang faktor eksternal yang memicu agresi berlebih, contohnya mungkin karena konten kekerasan yang marak sekali kita jumpai di media sosial dan ini sering membuat menghilangkan rasa empati kita berkurang. Ya, benar sekali. Jadi kedua hal itu menjadi faktor yang mendukung seorang remaja melakukan agresi. Bahwa otak prefrontal cortex itu berkembang di usia sempurna di usia 21 sampai 25 tahun. Jadi anak-anak sebelum usia tersebut masih dalam masa perkembangan di mana impuls itu menjadi cepat sekali muncul dan regulasi emosi itu kurang. Oleh sebab itu perlu pendampingan dari orang tua maupun sekolah untuk membuat anak-anak ini mempunyai regulasi emosi yang baik. Kemudian mereka harus didukung oleh support system yang baik. Jadi lingkungan harus paham sekali anak-anak dengan kondisi-kondisi bermasalah itu biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu. Nah, tanda-tanda tertentu ini yang sering diabaikan oleh orang sekitar karena dianggap ini sebuah bercandaan, ini sesuatu yang tidak serius, sehingga ketika anak benar-benar melakukan hal-hal yang buruk, itu menjadi sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Padahal anak-anak dengan perilaku tertentu atau anak-anak yang akan melakukan kekerasan itu mereka menunjukkan tanda-tanda tertentu gitu ya. Misalnya mereka sering mengucapkan kata-kata dengan mengandung kekerasan atau mereka menarik diri. Mereka juga menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sering sekali diabaikan. Terkait dengan faktor eksternal itu bisa jadi dengan ruang media. Ruang media saat ini tuh sangat-sangat bebas dan mereka tuh terpapar konten-konten kekerasan. Di mana konten kekerasan ini kalau ditonton atau dikonsumsi oleh anak-anak yang berpotensi melakukan kekerasan, yaitu anak-anak yang bermasalah dan tidak memiliki regulasi emosi, maka konten kekerasan itu menjadi trigger untuk melakukan kejahatan dan menyelesaikan segala macam permasalahannya. Jadi menurut saya, sebetulnya ini bukan hanya masalah dia melakukan kekerasan, tapi bagaimana dia awalnya itu punya regulasi emosi. Karena ketika seorang anak punya regulasi emosi, terdidik secara baik terkait dengan bagaimana dia menyelesaikan konflik, dia tidak akan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu Mbak Hanifah, kalau kita melihat sebenarnya kan pola kekerasan remaja pasti ada perubahan ya seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu apa yang perlu diantisipasi khususnya oleh orang tua ataupun orang-orang terdekat apabila melihat sepertinya anak ini ada tanda-tanda mulai melakukan kekerasan remaja seperti yang tadi Mbak contohkan sebelumnya? Ya,
Jadi sebetulnya kekerasan terjadi itu karena pelaku termotivasi. Jadi ada sesuatu yang membuat dia akan melakukan kekerasan. Yang kedua, ada korban yang rentan. Yang ketiga, ketiadaan kontrol. Nah, ketiadaan kontrol itu berarti kan orang-orang sekitar yang tidak bisa menangkap sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh anak-anak. Jadi bagaimana gitu ya. Artinya parenting itu kan sangat-sangat penting dalam sebuah keluarga, terutama masalah pengendalian diri dan literasi emosi, sehingga anak merasa aman. Pada saat ini orang tua sering hanya menekankan tentang bagaimana mereka harus berprestasi, tapi mereka lupa bagaimana cara menerima permasalahan anak, bagaimana cara menerima emosi-emosi anak, baik emosi negatif maupun positif. Jadi yang mereka kerahkan adalah, yang mereka lakukan atau orang tua lakukan adalah bagaimana anak-anak ini menjadi berprestasi. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat anak menjadi bingung. Mereka harus lari kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekolah membuat tempat ini, sekolah itu menjadi ajang untuk melakukan sosialisasi yang sebenarnya. Jadi regulasi emosi yang diajarkan di rumah, itu dipraktekannya itu di sekolah. Karena di sekolah itu adalah ruang sosial gitu. Nah, ruang sosial ini tetap aja membuat sebuah sekolah itu harus menyiapkan guru BK. Karena guru BK itu selain menyelesaikan permasalahan, dia juga harus bertugas untuk melakukan pembimbingan. Namanya bimbingan dan konseling. Jadi bila perlu tidak melakukan konseling, karena dengan bimbingan aja sudah selesai. Nah, kondisi-kondisi seperti ini seharusnya bisa dibaca dari sekolah tersebut. Dari misalnya nih, seorang guru melihat 20 siswa di sekolahnya, mana yang berpotensi melakukan kekerasan, mana yang akan menjadi korban, mana yang berpotensi menjadi bystander, dan siapa saja yang bermasalah dan berpotensi melakukan kekerasan lebih besar. Kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya sangat-sangat bisa dibaca. Lalu, orang sekitar bisa membaca impuls. Seseorang yang sudah mulai sadar dirinya itu bermasalah dan merasa ingin menghubungi profesional, itu harus segera diarahkan. Karena bagaimanapun juga untuk saat ini, untuk menghubungi profesional itu kadang dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal ini adalah tanda-tanda seseorang mengalami tekanan. Bisa jadi korban itu sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia dalam tekanan. Tapi apakah orang-orang sekitar tanggap dengan impuls atau sinyal yang diberikan oleh korban gitu. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan masalah korban. Korban tetap korban. Tapi yang paling penting adalah bagaimana si pelaku itu bisa melakukan ini. Apakah orang di sekitar tidak melihat sinyal-sinyal tertentu sehingga agresi ini sudah terjadi. Baik, intinya adalah adanya pemulihan kontrol sosial ya Mbak ya, khususnya di tingkat keluarga dan juga komunitas yang lebih besar, hingga kuncinya agar anak-anak ini agar tidak kehilangan arah dan juga masa depan di depannya nanti. Mbak Hanifah Hasna, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.